para ulama mengatakan bahwa ini sebenarnya disebutnya sebagai riwayat hadis, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, tapi yang sahih ini adalah merupakan perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengeluarkan kalimat yang luar biasa tentang Al-Qur'anul Karim, dan ini wajib kita dengar karena saudaraku, ini adalah kalimat yang keluar dari pakar Al-Qur'an. Ya, dari pakar Al-Qur'an. Lihat kalimatnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah taala. Kalimat Abdullah bin Mas'ud adalah inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah hidangan Allah. Ya, hidangan Allah. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Maka kalian pelajarilah ilmunya dari hidangan Allah ini semampu kalian. Ya, kita berhenti dulu di kalimat ini ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menganggap Quran itu seperti hidangan Allah. Kalau kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah itu hidangan Al-Fatihah. Rasanya berbeda dengan Al-Baqarah. Hidangan Al-Baqarah beda dengan Ali Imran. Ali Imran beda dengan An-Nisa. Begitu seterusnya. Setiap surat itu hidangan yang berbeda. Seperti di meja makan gini, hidangan berbeda-beda. Ayo nikmati. Ini bukan hidangan raja loh, hidangan rajanya raja, ya kan? Ini hidangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmati dia. Yuk kita nikmati. Yang mana? Oh, saya nggak bisa semua. Pasti tidak bisa semua. Maka semampu kalian. Tahu semampu kalian? Kalau semampu kalian ini hidangan semua enak nih. Saya tertarik semua untuk mencicipinya. Kalau kata semampu kalian itu bukan cicip sedikit, dah. Semampu saya cuma segini, enggak, itu bukan semampu kalian namanya. Ya kan? Semampu saya itu saya cicipi ini sampai udah cukup, kenyang, udah saya puas dengan rasa ini semua istimewa. Itu namanya mastata'tum. Jadi semampu kalian itu bukan semalas kalian, beda ya. Jadi semampu kalian, mastata'tum. Fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Jadi kalian ambil dari sebagian hidangan Allah ini semampu kalian. Inna hadzal Qur'an hablullah. Sesungguhnya Quran ini adalah talinya Allah. Jadi Allah julurkan dari langit itu talinya Allah tuh. Ya, dijulurkan, maka suruh pegangan kuat-kuat supaya selamat ini. Ya kan? Kalau di bumi ini nanti penuh dengan fitnah, orang yang pegangan Quran pasti diangkat Allah dengan selamat. Nah, itu tali Allah. Wa huwa nurul mubin. Dia adalah cahaya yang nyata. Tahu cahaya kan? Lawannya adalah gelap. Ada gelap dicahayai, gelap pergi. Kenapa hidup kita gelap? Gak ada Qurannya. Kenapa rumah kita gelap? Gak ada Qurannya. Ini ada pertanyaan bagus dari seorang ulama nih. Dalam salah satu ceramah, saya dengarkan ceramah beliau. Beliau mengatakan begini. Ini pertanyaan juga buat saya, buat teman-teman semua. Tahu tidak kenapa rumah kita banyak masalah? Tahu tidak kenapa rumah kita ini ada sangat banyak kesulitan? Yang ini yang gak nyaman, yang gak tentram. Bahkan kata beliau, jangan-jangan kita lebih nyaman di luar rumah daripada dalam rumah. Kenapa Anda tahu? Karena ada banyak setan tinggal di situ. Kenapa? Kata beliau, ini pertanyaan mari kita jawab dengan jawaban kita masing-masing. Kapan terakhir Al-Baqarah dibaca dalam rumah kalian? Pertanyaan luar biasa. Kenapa harus Al-Baqarah? Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minasyayatin. Rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah lari setan. Maka pertanyaannya bagus tuh. Masya Allah. Kapan terakhir Al-Baqarah dibaca dalam rumahmu? Karena sudah lama nggak dibaca Al-Baqarah dalam rumah kita, ya kan? Itu setan bukan cuma tinggal tuh ya, ngontrak ya di situ ya. Apa tuh di situ ya, sampai punya anak cucu itu di situ. Wajar saja, wong setan tuh api, rumah kita panas bawaannya. Ini bagus nih ya. Jadi teman-teman, Masya Allah, buat teguran kita ini, An-Nur Al-Mubin, cahaya yang nyata Al-Quran itu. Di rumah kita penuh dengan cahaya. Kalau kita bawa Quran itu ke dalam kantor kita bercahaya. Kalau kita bawa itu di dalam kendaraan kita bercahaya. Kalau itu ada dalam diri kita bercahaya. An-Nur Al-Mubin. Wasyifa'un nafi'. Ini adalah obat yang sangat bermanfaat. Obat dalam hati kita, ya kan? Adalah kalau ada orang mengeluh tentang, ya kenapa saya ini kok punya sifat hasad, obatnya Quran.
Kenapa saya kok punya sifat sombong dan angkuh? Obatnya Quran. Ya, bahkan orang tanya itu, kenapa saya sakit fisik seperti ini? Obatnya Quran. Saya kehilangan semangat, obatnya Quran. Itu asy-syifa an-nafi'. Perlu obat, obatnya Quran. Jadi kalimat Abdullah bin Mas'ud, kita masih kalimat beliau ya. Ismatun liman tamassaka bih. Ya, ini adalah merupakan pegangan yang kuat bagi yang mau berpegang. Wa najatun liman tabi'ah. Ini adalah keselamatan bagi yang mengikutinya. Masya Allah. La yu'waj fayuqawwam. Dia tidak bengkok sehingga dia nggak perlu diluruskan. Nggak ada yang bengkok di Quran, sehingga nggak perlu diluruskan. Wala yazigh fayusta'tab. Ini juga nggak sesat, maka sehingga kemudian perlu ditegur. Jadi hidup kita ini akan lurus, akan penuh dengan petunjuk. Wala, lihat kalimat berikutnya. Wala tanqadi ajaibuhu. Tidak pernah putus keajaibannya. Gak pernah habis keajaibannya. Lihat ya, sudah 15 abad loh. Ajaib, wallahi ajaib. Kalau yang mengikuti perkembangan ilmu tafsir contohnya, ajaib tuh. Ulama tuh bahkan di zaman ini itu berhasil mengungkap makna Quran yang tidak diungkap oleh sekian belas abad sebelumnya. Nggak bisa berhasil diungkap. Allah bukakan ilmunya hari ini. Qurannya sama, gitu ya. Masya Allah. Kemudian wala yakhlaq an kasratir rad. Dia nggak usang, nggak rusak, walaupun banyak dibantah. Orang musuh-musuh Islam ini banyak bantah, banyak ini ya, banyak menolak. Ya, ini baju kita nih kalau ditarik-tarik nih, ya robek juga lama-lama. Quran enggak. Quran itu mau dibantah kayak apa, tidak pernah usang, nggak pernah rusak. Di setiap zaman punya musuh, ya kan? Dan bahkan mereka merekayasa untuk jadi mencederai Quran. Ya, tapi tidak ada, tidak pernah usang, tidak pernah rusak. Ya, fatlu, maka bacalah dia. Kalimat Abdullah bin Mas'ud, bacalah ia. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi bi kulli harfin 10 hasanat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kalian pahala pada setiap bacaannya, itu setiap huruf nilainya 10 kebaikan. Jadi saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini wajib untuk kita dengarkan betul, dan hal yang luar biasa itu Al-Qur'an kita tuh. Ya, jadi Al-Qur'an Karim adalah merupakan seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu.